menulis cerita tuh ternyata menyenangkan. Ternyata aku dengan menulis cerita fiksi terutama, aku bisa menjalani hidup yang lain yang aku nggak punya nih sekarang. Halo guys, kembali lagi di TTP Tiba-Tiba Podcast. Pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang super duper relevan banget bagi kita semua, terutama generasi Gen Z kayak kita sekarang, apalagi di era digital yang banjir informasi. Nah, tema episode kita kali ini adalah pentingnya literasi media. Gimana sih caranya biar kita nggak asal telan informasi dan bisa lebih bijak lagi menggunakan dunia maya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang jago banget bikin karakter fiksi jadi hidup, terus juga bisa bikin kita semua baper dalam sewaktu-waktu. Nah, ini dia, Kak Ayu. Halo teman-teman, nama aku Yuriana. Saat ini aku bekerja sebagai seorang penulis dan content creator. Hari ini kita bakal bahas kupas tuntas perjalanan seorang Kak Ayu sebagai kreator dan juga penulis novel di era digital ini. Oh iya Kak, aku lihat kan konten Kakak ini di TikTok suka mix and match outfit dengan cover apa buku Iya. ya. Itu tuh menurutku keren banget ya, karena kan sekarang orang-orang tuh cuman match and match asal aja gitu kan. Kalau kakak tuh menurutku itu suatu inspirasi baru, terinspirasi dari suatu buku, dan juga suka pakai kebaya-kebaya gini guys. Iya, kalau aku kebayang. Nah, aku tuh penasaran banget nih Kak. Dulu tuh apa sih yang pertama kali bikin kakak kepikiran buat nulis novel? Dan ada momen tertentu nggak yang bikin kakak mikir kayaknya gue mau deh gue tuangin ke dalam novel gitu? Ada nggak Kak? Jadi memang aku tuh suka nulisnya dari SD, karena itu belum ada di dunia ini kan waktu SD. Jadi waktu SD tuh ada pelajaran menulis, pertama kali menulis cerita. Di situ aku menemukan bahwa menulis cerita tuh ternyata menyenangkan. Ternyata aku dengan menulis cerita fiksi terutama, aku bisa menjalani hidup yang lain yang aku nggak punya nih sekarang, yang aku nggak. Dan dari situ khayalanku juga kayak berkembang terus. Akhirnya kecintaan menulis itu berkembang dari SD. Yang tadinya nulis cerita pendek, lama-lama cerita agak panjang, lama-lama ketika SMA atau kuliah itu udah mulai nulis. Zaman dulu tuh, kalau sekarang sebenarnya fanfiction, kayak gitu, fanfiction dari artis K-pop kah atau apalah gitu. Jadi awalnya nulis fanfiction, belajar nulis panjang, lama-lama belajar membuat karakter sendiri yang bukan dari si cowok K-pop atau apa gitu. Jadi dari situ sih, makanya ada sampai sekarang tuh menulis itu menjadi pekerjaan ya, tapi juga passion buat aku. Berarti dengan kebiasaan kakak menulis itu bisa menjadi salah satu pekerjaan kakak juga. Iya, saat ini ya. Iya. Terus kakak kalau misalkan nulis novel tuh mulainya dari mana? Kayak langsung aja kah atau riset dulu, atau ada ide-ide tertentu yang dituang yang mau dibikin novel? Oke, kalau dari novel aku biasanya selalu yang pertama ide cerita atau karakternya dulu. Jadi entah aku kepikiran, oh aku mau bikin cerita seperti ini, atau aku punya karakter seperti ini yang pengen aku kembangkan ceritanya. Biasanya berasal dari situ. Kemudian riset, tadi disebutkan riset ya. Iya. Riset itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipahami sama penulis pemula maupun yang udah senior. Karena meskipun kita nulis cerita fiksi itu kan berkhayal, ceritanya tuh sebenarnya nggak ada, kita buat-buat. Tapi kita nggak bisa ngarang begitu aja, tetap harus ada landasan-landasan, dasar-dasar supaya cerita itu believable. Jangan kita ngaco asal aja, misalnya mau ceritain tokohnya dokter, kita bikin penyakit sendiri. Ya nggak bisa kayak gitu Karena meskipun dari tokoh cerita fiksi, kalau teman-teman suka baca, pasti akan mendapat pengetahuan baru sedikit-sedikit. Nah, pengetahuan baru itu jangan sampai salah dong. Jangan sampai kita bikin-bikin sendiri, ternyata nanti orang yang baca, oh ini ternyata begini ya, ternyata stuck gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi karakter base atau ide duluan, kemudian di riset, baru ditulis. Oh, berarti kakak nih dapat ide ini biasanya dari pengalaman pribadi atau dari buku atau biasanya dari obrolan sehari-hari nih Kak? Kalau pengalaman pribadi justru nggak pernah. Banyak penulis yang menulis pengalaman pribadi, atau pekerjaannya dia, tokohnya tuh misalkan dia seorang seperti Ika Natasha, dia seorang banker, dia nulisnya tokohnya banker. Nah kalau aku justru malah nggak bisa kalau terlalu dekat. Jadi aku tidak bisa menulis tokoh yang penulis gitu, karena terlalu dekat secara emosional nanti jangan-jangan tokohnya ceritanya jadi curhat hatiku gitu. Jadi akhirnya aku selalu mencari
profesi-profesi atau cerita-cerita yang membuat aku menarik. Misalkan aku habis ngobrol sama siapa, terus ini kok menarik ya, atau aku melihat seseorang, kenal sama seseorang yang pekerjaannya buat aku menarik gitu. Kayak novelku yang terakhir kemarin, judulnya Daisy, itu pekerjaan utama tokohnya adalah wafer, jadi bikin menenun gitu loh, yang bikin makrame gitu-gitu. Nah itu gara-gara aku nonton sebuah pameran Indonesia punya seniman Indonesia namanya Mamul, itu bagus banget dan aku gimana ya kalau bikin tokoh bikin seperti ini ceritanya. Akhirnya aku ikut les gimana sih caranya bikin gitu, belajar betul supaya masuk ke dunia itu nggak salah. Effort banget ya Kak Yulia, bener-bener luar biasa. Kita juga harus kreatif ya Kak dalam Iya, membuat iya. novel, Bener. biar ada ide-ide baru. Novel pertama kakak tuh apa sih kalau boleh tahu? Novel pertama aku pertama banget sebelum diterbitkan. Sekarang kan 5 novel terakhirku ini dari Gramedia Pustaka Utama. Kalau yang pertama kali itu penerbit kecil, aku bahkan udah lupa nama penerbitnya. Itu cerita K-pop. Apa tuh Kak? Lupa ya judulnya, aku lupa. Judulnya agak panjang. Something, aduh lagi. Iya. Jadi agak panjang dan waktu itu cuma diterbitin di platform kayak kalau sekarang Wattpad, cuma dulu apa ya namanya lupa. Itu 2010 gitu, sekitar 2010-an. Kemudian diambil sama penerbit kecil, jadi waktu itu terus sudah begitu saja, aku lupa juga kalau punya naskah itu. Kemudian baru rezeki di Gramedia itu di 2013 itu sudah sekarang. Iya. Baru akhirnya buku bisa ditemukan di toko buku tuh baru mulai 2014 ya, baru terbit. Sebagai kreator yang aktif banget nih Kak di dunia digital, menurut Kakak tuh seberapa penting sih peran literasi media untuk generasi zaman sekarang ini? Menurut aku penting banget ya, karena sekarang apa-apa kita kayak tadi tuh yang dilihat kan media. Kalau zamanku kecil dulu mungkin dibaca dalam majalah atau koran gitu. Teman-teman sekarang masih baca koran? Tentu saja tidak. Iya kan, masih baca berita itu dari Twitter kah, dari sekarang namanya X ya, dari X atau kadang dari Instagram. Nah, itu sangat penting dan kita juga sebagai generasi yang muda ini juga harus menyikapinya dengan bijaksana, karena nggak semua informasi yang ada di media itu bisa kita serap mentah-mentah gitu aja. Iya, karena kan sekarang informasi itu nyebarnya luas banget ya Kak, dan cepat juga. Nah, dari pengalaman kakak sendiri sebagai kreator dan juga penulis, apa sih tantangan terbesar yang kakak alami untuk ngajak orang, apalagi anak muda kayak kita, untuk bisa lebih cinta membaca dan menulis? Karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh nggak mau baca ya Kak, apalagi cerita panjang gitu loh. Betul. Karena rentang konsentrasinya kan semakin pendek ya, karena kita biasa melihat konten-konten yang cuma pendek-pendek aja udah dapet informasinya. Nah, itu memang tantangan untuk kami para penulis, baik yang senior maupun yang masih selevel sama aku gitu. Caranya kalau ditanya gimana caranya mengajak anak generasi muda untuk menulis sih lebih membaca sih lebih ke gimana cara kita promosi. Jadi sekarang mungkin teman-teman banyak notice orang tuh ini novel sebenarnya, kemudian ada visualnya nih, dibikinin visual seolah-olah itu AU ya, tahu kan AU fanfiction seolah-olah seperti itu. Terus dibikinin kalau di X itu ada foto mancet gitu, padahal itu sebenarnya dari cerita yang panjang induknya. Nah itu sekarang pintar-pintarnya kita gimana promosi supaya mengemasnya itu supaya menarik untuk teman-teman yang mungkin tentang konsentrasinya itu lebih pendek. Dan menurut aku sekarang kalau bikin cerita tuh pembaca lebih suka yang to the point, jadi bukan yang kepanjangan narasi muter-muter gitu. Pembaca sekarang tuh kritis-kritis meskipun tidak banyak ya, katakanlah dari 1 juta manusia mungkin hanya separuh yang suka membaca, tapi mereka sangat kritis loh. Jadi mereka tuh benar-benar ini terlalu lambat alurnya, nggak suka gitu. Jadi kita yang pintar-pintar mengemasnya gimana menarik buat generasi muda yang memang mau nggak mau harus disadari bahwa konsentrasinya makin pendek gitu. Selanjutnya sebagai penulis dan konten kreator nih Kak, narasumber kan pasti tahu beberapa cepatnya informasi bisa menyerap di dunia digital ataupun media-media lainnya. Nah menurut Kakak seberapa penting sih Kak sebagai kreator untuk menyaring informasi yang kita bagikan supaya nggak terlanjur menjadi hoax atau misinformasi? Nah, ya itu penting banget sih ya, penting banget karena sekarang tuh kita sebagai pengguna sosial media aja kesulitan ya untuk menyaring ini benar nggak sih untuk informasi ini gitu, atau yang hoax itu udah
banyak banget gitu. Nah sebagai kreatornya sendiri, aku sangat-sangat berhati-hati. Jadi ketika katakanlah gampangnya gini, aku mau membagikan, aku habis beli satu produk, kemudian aku pengen bagikan ke sosial media, ini produk ini bagus buat teman-teman bisa beli ini. Nah itu juga aku riset dulu, ini produk bener nggak sesuai nggak sama klaimnya. Jangan-jangan misalkan skincare yang bikin putih ternyata mengandung apa gitu. Itu yang sebagai kreator juga itu sangat penting untuk diketahui dulu. Jadi banyak kan sekarang kreator terima endorse gitu ya. Nah itu memang aku tuh juga terima endorse, tapi harus disaring ini produknya bener nggak nih gitu, sesuai klaim nggak, jangan-jangan overklaim atau jangan-jangan mengandung bahan-bahan yang mungkin berbahaya, merkuri apa gitu. Itu emang itu berat sih. Jadi kalau teman-teman mungkin jadi kreator kan gampang, tinggal syuting endorse. Sebenarnya itu bertanggung jawabnya gede banget karena kalau sampai salah, ya salah ngikutnya banyak gitu. Itu bahaya sih. Karena kan aku juga kadang suka kemakan review bohongan gitu kan, orang-orang nge-reviewnya sebagus mungkin, tapi pas dicoba kok nggak ada hasilnya. Ternyata tuh mereka cuma asal review gitu aja, atau hanya bagus-bagus aja yang diingin. Jadi sisi mungkin jangan-jangan nggak cocok untuk misalkan produk ya, kayak pelembab wajah misalkan moisturizer, ini cocok banget buat semua, ternyata dia cuma cocok buat kulit kering, yang oily ternyata jadi jerawatan. Kan itu kadang nggak disebutin ya, dan itu memang repot banget. Terus Kak, gimana sih Kakak bisa jadi seorang konten kreator dari penulis akhirnya pengen buat konten tuh gimana? Nah ini ceritanya agak lucu karena awalnya tuh aku hanya menulis aja. Berarti sekarang dari 2014 udah 11 tahun ya. Awalnya tuh hanya menulis aja, sampai di satu titik aku merasa nggak bisa kalau orang nggak kenal yang nulis siapa. Karena sekarang gitu, membaca itu pengen tahu yang nulis yang mana sih orangnya. Kalau perlu mukanya kayak gimana, kalau perlu dia bisa interaksi. Kak, aku tadi baca ceritamu loh, ini nyebelin banget ya. Kan suka banget tuh membaca kayak gitu ya. Nah kalau kitanya nggak kelihatan, kemana membaca kan cari kita? Awalnya tuh itu. Awalnya adalah aku konten untuk promosi buku. Kemudian pembaca tuh pada senang, pada suka DM, aku baca ini ternyata bikin baper dan lain-lain. Itu menyenangkan juga terhadap menurut aku. Akhirnya yang tadinya kontennya hanya sekedar buku doang, terus berbelok lah ke arah fashion itu karena aku menemukan kecintaanku berkebaya awalnya itu. Jadi tadinya kontenku tuh seputar buku dan kebaya. Nah sekarang aku menemukan, kayak tadi yang bilang, menemukan benang merahnya. Oh bisa loh, aku hari ini cosplay jadi cover buku ini gitu, disesuaikan dengan outfit. Dan ternyata itu menarik juga buat aku, menyenangkan, buat yang nonton ternyata juga menarik. Iya, karena menurut aku tuh konten Kakak, apalagi terutama yang nyamain baju sama buku tuh baru kali ini aku ngeliat konten yang kayak gitu, karena jarang banget loh orang mau nyamain baju dia sama cover buku gitu, apalagi penulis ya. Iya, banyaknya membaca yang kayak gitu. Biasanya hari ini sama dengan bukunya tuh bisa membaca gitu. Kalau penulis, karena penulis mostly akan ngomongin tulisan doang, ngomongin buku doang gitu. Teman-teman aku yang penulis banyak juga yang konten kreator, tapi mereka hanya ngomongin tulisan doang. Nah yang belok ke fashion tuh kayaknya gitu. Bisa dibilang jarang gitu loh. Oke nih Kak, kita udah masuk ke sesi terakhir. Jadi kalau boleh titip pesan untuk gerakan komunitas literasi di Indonesia, pesan apa yang pengen banget Kakak sampaikan nih? Gerakan komunitas literasi di Indonesia. Betul. Yang ingin aku sampaikan yang pertama, teman-teman banyaklah membaca, karena tidak harus membaca buku panjang. Bacalah berita di portal berita itu dengan lengkap, karena kadang-kadang saking malasnya kita baca, dari 3 paragraf kita cuma membaca atasnya doang, terus kita salah paham ke bawah. Dan itu sangat berbahaya buat kita ke depannya, apalagi generasi muda yang mau nggak mau tetap harus baca buku kuliah kan. Buku kuliah isinya tulisan bukan? Iya betul. Ketika kita tidak suka membaca, kita akan kesulitan sendiri dalam apapun hidup kita nantinya gitu. Membaca informasi di sebuah, misalnya kita pergi ke bank, ini harus pencet yang apa, mau nggak mau kita harus baca. Jadi membaca itu, mari kita biasakan. Nggak perlu harus sehari 10 bab buku, nggak apa-apa. Sehari 5 menit, 10 menit, yang penting kita biasakan membaca supaya jadi budaya kita sehari-hari dan kedepannya akan memudahkan dalam urusan apapun. Aku yakin skill membaca itu akan memudahkan kita dalam urusan apapun kedepannya gitu.
Iya, karena kan sekarang orang-orang tuh cuma kayak asal baca judul gitu aja ya, jadinya itu Padahal judul suka clickbait kan. iya, Terus jadi penting suka banget. misinformasi. Gimana sih Kak caranya biar kita tuh nggak asal baca judul aja? Kakak ada tips and trick gitu nggak? Harus dibiasakan sih. Iya. Membaca itu harus dibiasakan. Bahkan kayak aku sama anakku yang masih kecil ini, suka aku bacanya sampai bawah dong gitu. Emang harus dibiasakan, mau nggak mau kita harus latih membaca tuh dicari intinya apa, jangan cuma 1-2 paragraf, jangan cuma caption sepotong, bawahnya ternyata ada penjelasannya. Kadang kan Instagram gitu depannya udah jreng, karena captionnya beda, ceritanya bukan seperti itu. Nah itu mari kita biasakan bersama-sama, latih pelan-pelan, nggak harus langsung 1 bulan 3 buku gitu, nggak juga sih, pelan-pelan aja. Iya, tapi kadang aku sendiri juga kadang males sih kalau baca caption yang panjang-panjang. Iya, padahal intinya ada di bawah. Iya, Nggak maksudnya tahu. iya terlalu bertele-tele menurutku ya. Tapi makin kesini aku mulai ngebiasain, mulai baca tuntas itu, apalagi kalau di dalam novel gitu. Kalau ada cerita-cerita yang apa sih kalau namanya, kalau yang berantem gitu alur ceritanya. Konflik emosional. Oh iya, kalau konflik yang terlalu bertele-tele, aku sendiri kadang nggak suka Kak, kayak aku suka skip, kayak lama banget. Kalau nggak penjelasan di ruangan ini ada Iya. apa di sana di ujung itu kan suka panjang ya. Benar-benar. Suka di skip ya berarti. Iya, kalau terlalu panjang, karena aku sendiri nggak suka konflik. Itu benar-benar Cerita. pintar menulisnya berarti ya, Iya. membuatkan cerita untuk generasi teman-teman ini supaya betah bacanya nggak kepanjangan, ini mau apa sebenarnya. Iya. Oke, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, Kak Ayu Riani ini pengen lebih dikenal sebagai penulis, konten kreator, atau gabungan dari keduanya? Gabungan dari keduanya boleh nggak? Ya, makin sukses ke Aku depannya. pengennya tuh tetap kalau ditanya Ayu pekerjaannya apa, penulis tetap itu, karena itu pekerjaan dan passionku yang utama. Kalau passion ini lebih ke kesenangan aja, dan kalau misalkan aku bisa dari passion mengajak teman-teman untuk lebih suka membaca, tertarik dengan membaca dengan buku-buku yang ada di dihasilkan oleh Pembaca Indonesia, aku akan bisa kayak gitu sih. Oke, wah keren banget ya obrolan kita hari ini, dari awal nulis jadi kreator sampai gimana pentingnya jadi pembaca yang cerdas di dunia digital ini. Thank you banget buat Kak Ayu Riani kita hari ini, semoga semakin sukses dan terus menginspirasi kita lewat karya-karyanya. Semangat terus Kak. Oh iya, ada ini nggak sih Kak, spoiler dikit, Kakak bakalan ada rencana baru untuk nerbitin cerita lain nggak? Nah, ini seru nih. Kalau untuk apa namanya yang sedang aku kerjakan sekarang, aku tuh kebetulan lagi suka banget. Teman-teman tahu Puro Mangkunegaran nggak di Solo? Jadi tahu kan Solo ada keraton, Iya, betul. ada keraton. Nah di Solo itu ada 2 keraton, keraton utamanya Kasenganan dan Puro Adipaten gitu. Yang lagi rame karena rajanya tuh ganteng dan masih muda. Coba boleh Google habis ini, rajanya ganteng dan masih muda itu lagi rame banget di sosial media, dan aku sempat terpapar konten itu. Jadi aku kedepannya lagi sedang menulis cerita fiksi tentang kerajaan Jawa yang masih romance tapi ada unsur budaya dan sejarahnya gitu. Boleh nih buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, langsung ditunggu aja. Iya, rata-rata cerita novel Kakak tuh tentang apa sih Kak? Romance sih, Romance, biasanya iya. romance, tapi karena aku masuk di Gramedia itu masuk ke satu genre namanya Metropop, jadi memang di bawah payung Metropop itu kehidupan masyarakat urban dengan segala konflik dan struggle-nya mereka hari-hari. Tapi kalau aku garis besarnya semua tetap ada romance-nya, jadi kenceng di romance gitu kan, kita semua butuh cinta ya. Iya, betul. Di dunia yang banyak cowok red flag gitu, kita baca novel aja deh ada cowok-cowok green flag gitu. Aku baca sedikit sekilas ya tentang novel Kakak yang diisi itu cowok green flag gitu ya. Iya, semua cowoknya green flag ya. Keren ya guys ya, karena kan rata-rata orang tuh nerbitin novel tuh tentang cowok-cowok bad boy gitu kan, aku sering bacanya. Kayaknya kalau udah di usia aku nggak suka deh Iya, sama cowok bad boy. betul. Udah terlalu capek ngadepin yang asiknya ya. Jadi sukanya green flag. Kalau aku tuh teman-teman pembaca tuh sampai ngasih label Bayu Yana itu adalah spesialis penulis cowok green flag. Aku tanpa sadar ternyata cowokku green flag semua. Itu guys, buat kalian yang bosen baca novel yang cowok-cowok bad boy, boleh kepoin cerita-cerita dari Kak Ayu guys. Dimana rata-rata
novelnya itu berisi tentang cowok-cowok green flag yang diidam-idamkan kita semua pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap kreatif, tetap waras, dan pastinya tetap santai. Bye-bye. Bye. Terima kasih Kayu.